Kalau kita mesti head to head dengan person to person. Seandainya kita ketemu dengan orang baru, bagaimana caranya agar orang baru ini senang dengan kita, nyaman dengan kita, dan endingnya dia percaya mau membeli produk kita. Agar berselancarmu di YouTube bermanfaat, dukung channel-channel yang menyediakan konten-konten bermanfaat. Salah satunya channel ini, channel Septian Trio Arizona. Subscribe sekarang juga. Nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septian Trio Arizona. Yuk kita bahas lagi seputar marketing. Kalau kita menguasai teknik marketing yang banyak, maka kita akan dengan mudah untuk bisa melakukan closing atau penjualan. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu strategi marketing kalau kita mesti head to head dengan person to person. Seandainya kita ketemu dengan orang baru, bagaimana caranya agar orang baru ini senang dengan kita, nyaman dengan kita, dan endingnya dia percaya mau membeli produk kita. Manusia itu kecenderungannya adalah punya beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, manusia ingin dia berarti bagi orang lain. Jadi tidak ada manusia yang pengen dianya itu tidak berguna, itu nggak ada. Sebenarnya semua manusia pengen dirinya berarti. Yang kedua adalah manusia itu sebenarnya punya karakteristik ingin unggul daripada orang lain. Dengan kita ambil dua poin ini, kalau kita ketemu orang baru, pastikan posisi orang itu berada di dua tempat ini. Yang pertama, dia berarti. Yang kedua, dia unggul. Kalau kita bisa memastikan posisi orang yang baru kita kenal itu di dua hal itu, insya Allah dia akan senang dengan kita, dia akan yakin dengan kita, dan endingnya dia akan mau beli di produk kita. Nah, bagaimana membangun komunikasi agar orang itu bisa merasakan dua hal tadi? Komunikasinya adalah hanya dengan teknik dua hal juga. Yang pertama adalah bertanya, yang kedua adalah dengarkan. Jadi paling enak kalau ketemu sama orang baru itu tanya, dengerin, tanya, dengerin, tanya, dengerin. Gitu terus. Nggak usah sok pinter, nggak usah menggurui, nggak usah sharing apapun kepada orang itu. Kenapa? Karena dengan kita mendengarkan, orang itu merasa dirinya berarti, dirinya dianggap, maka dia akan senang. Nah, lalu dengan kita bertanya, merasa kita itu butuh sesuatu dari dia, sehingga dia akan merasa unggul. Nah, jadi strategi ini menarik sekali. Bagi orang yang suka ngomong kayak saya, sebenarnya susah untuk bisa menerapkan strategi ini, yaitu tanya dengerin, tanya dengerin, tanya dengerin. Padahal saya orang suka ngomong. Tapi untuk urusan jualan, strategi ini mesti saya lakukan. Saya beberapa kali ya, bahkan ya selalu saya pakai sih strategi ini. Kalau ada orang yang mau tanya marketing ke saya, mau konsultasi ke saya, dan mau menggunakan jasa pendampingan saya untuk bisa membantu bisnisnya menemukan formulasi marketing yang paling tepat dan bisa menaikkan omsetnya berlipat, saya tidak banyak sharing di awal. Saya cuma tanya dengerin, tanya dengerin, tanya dengerin, tanya dengerin. Kenapa kok kita mesti tanya dan dengerin? Selain untuk memastikan dua hal tadi, memastikan orang itu berarti dan memastikan orang itu lebih unggul, adalah kita mengumpulkan data-data. Kumpulkan data-data. Jadi misalnya ada, kalau seandainya sekarang teman-teman harus jual produk skincare misalnya ya. Ini saya sedang bawa Light Glowing Essence by Pronava Skin Clinic. Kalau seandainya saya hari ini bertemu dengan orang yang kulitnya bermasalah, dia berjerawat, nah itu yang paling gampang adalah jangan ngasih dulu barang jualannya. Yang paling gampang adalah
tanya dengerin, dan tanya dengerin. Misalnya adalah apakah orangnya biasa suka makan makanan instan gitu. Jadi ini pertanyaannya juga harus benar-benar dipilah ya. Jangan gini, apakah orangnya itu suka makan sembarangan. Nah itu kan konotasinya jadi negatif. Sebaiknya diganti, apakah suka makan makanan yang instan gitu. Apakah suka makanan yang mengandung pengawet begitu, MSG dan sebagainya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyinggung. Lalu habis gitu, apakah aktivitasnya itu banyak? Aktivitas banyak akan menentukan jumlah keringat dan menentukan apakah orangnya ini bersihan atau tidak. Misalnya akan karena aktivitas banyak jadi jarang ganti kerudung atau jarang ganti masker. Itu akan juga mempengaruhi jerawat. Ketika tanya dengerin, kita akan bisa menemukan solusi yang paling tepat sesuai dengan kondisi orang itu. Nah, ketika kita rasa sudah mungkin 10 sampai 12 kali tanya dengerin, kita akan menemukan solusi yang paling tepat sesuai dengan orang itu. Dan kalau kita memberikan sesuatu insight, sebuah sharing yang sangat tepat, orang itu akan kena wow momen yang dep gitu ya, yang apa ya, yang aha gitu. Oh, kok orang ini bener ya? Habis itu dia balik tanya. Jadi kalau dia sudah balik tanya, lalu dia tanya cara untuk menyelesaikan masalahnya, lalu kita baru berikan solusinya. Di video sebelumnya saya membahas ya beberapa kata yang mesti diganti. Salah satunya adalah mengganti sesuatu dengan kata solusi. Karena orang punya masalah dan pinginnya masalahnya diselesaikan dengan solusi yang kita berikan. Coba teman-teman cari di channel ini video kata-kata yang perlu diganti. Salah satunya kata apa yang perlu diganti dengan solusi. Coba nanti cari. Nah, kalau sudah tepat itu, maka orangnya bertanya, lalu baru kita memberikan informasi produk gitu. Dan tidak perlu di closing saat itu juga, tapi jadikanlah sahabat. Kalau sudah bersahabat, orang itu pasti akan nyari sendiri. Nah, ini adalah suatu strategi marketing yang bisa mendatangkan permintaan dengan sendirinya terhadap orang-orang yang baru kita kenal person to person. Itu paling enak. Dan kalau kita orangnya sudah minta, lalu kita berikan produknya, kita berikan solusinya, lalu kita dampingi, orang ini akan merasakan dampak yang besar. Kalau sudah demikian, endingnya dia akan bisa jadi reseller, dia akan bantuin produk kita untuk tumbuh, dia bantuin bisnis kita untuk tumbuh. Jadi kuncinya teman-teman untuk bisa menaklukkan hati orang person to person adalah tanya dengerin. Itu aja sampai kita menemukan titik di mana kita bisa memberikan solusi yang paling tepat terhadap masalah yang sedang dia jalani. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan praktek. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga, nyalakan loncengnya.